Tiada lelah, tiada lelah. Bersama Tuhan yang cukupkan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbul lubang yang menghalang. Siapkan jalan, bangun fondasi di atas dasar iman. Yo yo yo, ratakan tanah bergelombang, timbul lubang yang menghalang. Siapkan jalan, bangun fondasi di atas dasar iman. Yo. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore. Jam sudah menunjukkan 17.07. Supaya nggak molor-molor, kita mulai saja sambil menunggu. Iya, sambil menunggu kita mulai dulu. Tidak apa-apa ya, kita doa dulu ya. Ya, kita doa dulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, pada hari ini kami berkumpul sebagai pengurus lingkungan Santo Lukas, melaksanakan tugas pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami. Kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup dan karya kami sehari-hari. Tuntunlah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar segala pembicaraan, rencana, dan keputusan kami dalam rapat ini benar-benar membawa damai dan kebaikan bagi umat lingkungan kami. Ajarilah kami untuk bekerja dengan rendah hati, melayani dengan penuh cinta kasih, dan mengutamakan kehendak-Mu dalam segala hal. Semoga Santo Lukas, pelindung lingkungan kami, mendoakan dan mendampingi kami dalam semangat kesetiaan dan pengabdian. Berkatilah rapat ini ya Tuhan, agar berjalan dengan lancar, tertib dan penuh sukacita dalam kasih Kristus. Terima kasih Bapa, kami serahkan rapat ini ke dalam tangan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh, Lukas ya, ini sebenarnya kita print itu sebenarnya sudah ini bukan dari kita ya, jadi dari yang tahun-tahun sebelumnya itu sudah ada. Namun kenapa kita sharekan kembali supaya kita tahu apa aja yang harus kita lakukan atau kewajiban apa yang harus kita lakukan dalam lingkungan ini. Karena kami punya visi. Kita santai aja, jangan tegang, kita santai aja. Jadi jangan dianggap kayak rapat DPR, kayak rapat DPP yang harus takut gitu loh. Kita santai aja. Misalnya ada yang mau minum ya monggo, silakan, nggak apa-apa. Sambil makan boleh. Ya, nggak apa. Jadi santai itu boleh makan. Boleh makan tapi tetap fokus menyimak. Jadi ini tadi sudah dibagikan. Terima kasih Mbak In sudah kita misalnya mau ke katakanlah mungkin kunjungan ke sosial atau gimana, ini barangkali enaknya gimana Pak Wi, jadi misalnya kita minta pertimbangan, boleh silakan nanti memberikan masukan buat kita, atau mungkin ada ide apapun juga bisa disampaikan ke pengurus gitu ya. Kemudian yang kedua, mendukung segala kegiatan yang direncanakan oleh pengurus lingkungan dan kegiatan lingkungan, mengarahkan dan membina pengurus agar menjalankan tugas masing-masing dengan baik. Kemudian yang kedua, mengambil keputusan, yang dimaksud menentukan kebijakan lingkungan berdasarkan musyawarah bersama. Jadi kayak kemarin itu contohnya soal itu Mbak Laurentina Yuniarti Sudiarini. 1. Mencatat dan menyusun notulen rapat. Jadi mencatat semua hasil rapat secara lengkap dan sistematis, menyimpan dan mendistribusikan notulen kepada umat yang berkepentingan. Kedua, mengelola administrasi lingkungan, menyusun dan menyimpan dokumen lingkungan seperti KWP, warga, laporan kegiatan atau surat menyurat. Kemudian jadi semuanya itu mulai sekarang surat-surat atau apa kegiatan harus diarsipkan, juga keuangan nanti akhir masa jabatan harus dipertanggungjawabkan. Itu yang sekretaris. Kemudian kita berlanjut ke bendahara, Ibu Teresia Supriyatin, Mbak Tere. Yang pertama, mengelola keuangan lingkungan, menerima, mencatat dan menyimpan uang lingkungan.
di sini yang diterima dicatat itu adalah kartu dana lingkungan. Jadi setiap ada yang bayar itu dicatat dibukukan, kemudian mengatur kartu dana lingkungannya saja ya. Kemudian yang pengeluaran itu kayak dekor, kemudian dapen, terus daromo, terus fotokopi, itu yang pengeluaran ya, atau stipendium itu juga termasuk pengeluaran. Kemudian yang keempat, menyusun dan mengelola anggaran kegiatan, yaitu mengawasi penggunaan dana agar tidak melebihi dana. Kas lingkungan kan bisa dibilang di bawah 5 juta ya kemarin. Kalau yang sekarang kan sudah ya, sekarang kan sudah lumayan, sudah lumayan lebih dari 5 juta. Dan itu kemarin itu saya juga memang kalau untuk keuangan ini saya juga kadang tanya ke yang lain gitu, bukan maksudnya memberitahukan kas kita, tapi tanya dikasih berapa. Kebanyakan memang yang saya tahu itu masih naik ya nilainya nominalnya. Jadi kalau memang misalnya disepakati nanti mungkin baru tahun depan 2026 kita naikkan iuran tiap KBP itu 15.000. Jadi hanya 2 item ya. Benda tetap tapi kepada warga tetap dijelaskan akan hak kalau ada yang Meninggal. Berarti bukan uang kematian loh Pak. Kalau menurut saya santunan itu lebih pas menurut saya. Gimana? Jadi memberikan pembukuan aja. Karena kalau kematian orang yang saya sebentar. Nah tadi dulu setahu saya itu kalau yang sakit itu diberi ya. Terus habis itu berarti nggak ada. Jadi hanya untuk santunan orang meninggal. Nah ini karena saya hanya ya apa mungkin usul apa hanya yang pertama yaitu mengkoordinir kegiatan. Kita ke pewartaan dulu, soalnya nanti pewartaan baru nanti pembagian tugasnya. Jadi pewartaan mengkoordinasi kegiatan pewartaan Injil, yaitu mengatur program pewartaan seperti pendalaman iman, katekese, kursus kitab suci, rekoleksi dan retret. Mengkoordinasi kegiatan penginjilan atau katolisitas di lingkungan. Bertugas memimpin saat kegiatan pendalaman iman di lingkungan. Nah ini berhubungan dengan nomor 2 tadi, penginjilan atau katolisitas. Ini sedikit perlu kami sampaikan ke Pak Tri bahwa yang pertama yaitu mempersiapkan doa lingkungan, mengatur jalannya doa lingkungan, menyusun petugas, menyiapkan perlengkapan doa lingkungan. Ada buku, jadi kalau misalnya doa arwah ya buku yang hitam, kalau doa lingkungan doa rosario yang buku kuning itu. Kemudian menjadwal doa rutin, pendalaman iman dan katolisitas di lingkungan. Dan soal jadwal ini kemarin itu kan saya lihat kalau di jadwal yang sebelumnya 2024 itu kenapa kok tiap Januari sama Desember itu enggak ada PI ya? Oh iya. Iya, PI. Agnes ya, Mbak Agnes sama Mbak Tanti ya datang. Yang satu mengkoordinasi kegiatan sosial, merencanakan, mengatur dan melaksanakan kegiatan sosial seperti bantuan kepada orang miskin di lingkungan, kunjungan ke orang sakit, lansia bersama dengan seksi keluarga. Nah ini Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Aku melihat, memantau dan mendata warga lingkungan, bekerja sama dengan seksi sosial, mendata warga lingkungan yang sakit, lansia dan jarang muncul di lingkungan, lalu menjadwal untuk kunjungan bersama pengurus atau warga lingkungan. Menarik iuran Pak Tilojo warga setiap bulan sebelum tanggal 10. Tidak boleh pas latihan Jadi, gol. Lah ketemunya Jadi memang ketentuannya itu sekarang, jadi sebelum tanggal 10 itu harus sudah setor ke pengepulnya. Iya. Pengepulnya. Jadi ya warga itu memang koordinator Pangurutiloyo jika ada warga yang meninggal dunia, dengan cepat dan tanggap membantu warga yang meninggal dunia, bekerja sama dengan tim PU lingkungan untuk mempersiapkan perlengkapan yang diperlukan saat ada warga padanya. 1.
mengelola sarana dan prasarana lingkungan, menyediakan perlengkapan dengan kegiatan seperti kursi, meja, pengeras suara yang diperlukan saat kegiatan lingkungan seperti misal. 2. Koordinasi dengan seksi atau tim lain, mendukung semua seksi. Kayak Mbak Pungki yang saya belum ikut Mbak In, kemudian Mbak Latifan, yang belum ikut KUR itu bisa ikut KUR. Dan kemarin harapan saya itu sebenarnya kalau memang dibuat 4 suara itu memang kadang ribet. Kalau misalnya nggak terbiasa, jadi nggak biasa. Kadang-kadang satu kadang kan agak apa namanya, mulai song gitu loh. Malah gak budal. Makanya itu juga Besok apa nih? Enggak pernah. Ayo melok Peristiwa itu Pak, aku sama diajak. itu selalu kita bersihin, kita semua. Ya apa Pak? Ya, tinggal uangnya biayanya berapa dibagi 2 ya sama. Oh iya Bapak Ibu, ini ada 2 lagi. Jadi Kita kita maksimalkan. ini nyumbang. Kita maksimalkan kalau misalnya deket kok ya sayang gitu ya. Ya. Nah, deket kok ya sayang. Ya nanti makanya kalau Jauh itu bermalam. transportasi hanya bis tok Pak, transportasi untuk Tak supirnya bareng kok. Itu cuma sehari. Iya, hari saya. Dari alternatif lah. Iya. Kalau 2 hari kita bisa nginep, bisa ngobrol-ngobrol sambil sebelum tidur itu ya. Iya, iya. Itu kok yang menyenangkan banget. Iya, gitu iya. loh. Kalau itu sih Sebelum mengambil tidur, ngobrol. Berarti sudah ada temannya. Berarti kira-kira kemana ya Pak? Kanjuran. itu ada iuran kenaikan iuran dari 10.000 menjadi 15.000. Lalu pewartaan menambah pewartaan ya tadi nambah 1 acara tapi ternyata dijadikan 1 menjadi diselipkan di doa rutin. Lalu si liturgi mencatatkan tatib ya nanti ya ke depannya ini dulu. Berarti setelah tanggal 20 Berkatlah ya Tuhan, semoga apa yang sudah kami bicarakan hari ini sungguh berkenan kepadamu dan akhirnya kami dapat menindaklanjuti apa-apa yang sudah kami bicarakan. Kiranya mohon ampun jika pada malam hari ini kami ada kata-kata yang kurang berkenan di hadapanmu, dan kami masih mohon berkat-Mu untuk perjalanan selanjutnya sehingga apa yang kami rencanakan dapat sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau di sepanjang segala masa. Amin. Santo Lukas, Doakanlah kami.